Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau bahkan saya harus mengucapkan selamat malam, tergantung kondisi, waktu, kapan kalian melihat video presentasi dari kelompok kami ini. Bagaimana kabar semuanya? Saya harap kalian semua sedang berada dalam kondisi sehat ya. Karena mengingat dunia akhir-akhir ini sedang dilanda dengan yang namanya virus atau wabah COVID-19 atau mungkin yang biasa kita kenal dengan wabah virus corona ya. Untuk itu saya menghimbau bagi siapapun yang melihat virus saya agar senantiasa menjaga kesehatan dirinya. Demi apa? Demi kalian sendiri, demi terhindar dari yang namanya wabah virus corona ini. Oke, saya rasa itu sedikit himbauan terkait masalah virus corona yang saat ini sedang melanda dunia ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih mengapa kami buat video ini? Baik, alasan mengapa kami membuat video ini adalah sebagai bahan presentasi kami, presentasi kelompok kami, untuk membahas tentang materi teori ilmu hubungan internasional pada bagian yaitu hubungan internasional di masa perang. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemateri yang pertama tentunya diberikan kesempatan untuk memaparkan materi terlebih dahulu, yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya di lokasi yang berbeda. Di mana teman-teman saya ini adalah sebagai penyambung materi atau sebagai pelengkap materi yang akan saya paparkan nanti. Saya harap dengan video ini nanti kalian dapat memahami tentang materi teori ilmu hubungan internasional ini secara lebih kompleks lagi ya. Terkhusus pada bagian tentang hubungan internasional di masa perang. Ini tentunya sebagai anak HI perlu diingat, perlu dipahami lebih jauh terkait teori-teori atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa itu. Nah, ini dia materi presentasi kami, yakni membahas tentang hubungan internasional di masa perang. Baik, adapun anggota yang pertama adalah Muhammad Ryan Alamsyah, yakni saya pribadi, saya sebagai pembicara yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mevajri yang kemungkinan akan membahas tentang materi yang kedua. Dan yang selanjutnya itu adalah Randi Dennis Siregar sebagai penutupnya. Baik, kita beralih ke slide yang pertama, yaitu definisi tentang hubungan internasional. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu hubungan internasional? Baik, aduh pada nggak tahu ternyata ya. Jadi hubungan internasional itu apa sih sebenarnya? Nah, ini dia. Hubungan internasional itu adalah suatu interaksi dari suatu negara yang sifatnya adalah internasional, di mana interaksi negara tersebut adalah suatu kerjasama misalnya antara negara dengan negara lain. Contohnya misalnya Indonesia dengan Amerika, misalnya melakukan kerjasama ekspor minyak sawit misalnya ke Amerika, dan kemudian Indonesia melakukan kerjasama impor kedelai masuk ke Indonesia. Itu adalah salah satu contoh dari aktivitas hubungan internasional. Dan selanjutnya ada suatu interaksi negara dengan organisasi non pemerintah, misalnya apa? Organisasi non-pemerintah contohnya adalah Palang Merah Internasional. Misalnya dalam suatu peristiwa bencana alam, Indonesia ini kekurangan tenaga medis untuk mengatasi permasalahan bencana alam ini. Oleh karena itu, Indonesia melakukan kerjasama dengan Palang Merah Internasional untuk membantu, tugasnya adalah membantu untuk mengatasi bencana di negara Indonesia itu. Selanjutnya ada lagi bentuk kerjasama antara negara dengan organisasi internasional. Contohnya seperti apa? PBB misalnya. Dalam PBB itu adalah suatu organisasi yang melibatkan banyak negara, multinegara, di mana di situ memiliki tujuan, salah satunya adalah tujuan untuk mencapai perdamaian dunia. Dan yang terakhir adalah, contohnya adalah perusahaan multinasional. Misalnya antara Indonesia dengan Freeport. Antara kedua belah pihak ini melakukan kerjasama, contohnya dalam melakukan pelaksanaan kerjasama taken kontrak masa aktifnya ya, masa aktif Freeport misalnya. Di mana dalam perundingan tersebut melibatkan antara Indonesia dengan perusahaan multinasional, contohnya seperti Freeport tadi, atau PT Nike ya. Perusahaan MNC ini adalah suatu perusahaan yang pusat induknya itu berada di negara lain. Nah, dalam kesepakatan ini, perusahaan multinasional dengan negara melakukan suatu menciptakan suatu nota kesepahaman MOU untuk ya, melakukan suatu kerjasama lah, misalnya seperti itu. Nah, ini dia definisi HI menurut ahli. Definisi HI menurut ahli yaitu merupakan studi tentang rivalitas antara bangsa beserta kondisi-kondisi dan juga institusi-institusi yang memperbaiki atau bahkan memperburuk rivalitas tersebut. Hal itu dikemukakan oleh Kenneth W. Thompson. Nah ini dia ada periode hubungan internasional di masa perang. Di mana dalam presentasi ini kami membagi ke dalam 3 periode hubungan internasional di masa perang. Yang pertama itu adalah periode Perang Dunia Pertama. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya selanjutnya. Dan yang selanjutnya ada periode Perang Dunia yang kedua, dan yang terakhir adalah periode Perang Dingin.
Nah, itu dia presentasi dari saya. Selanjutnya tentunya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas keberlanjutan materi yang akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Fajri. Baik Fajri, silakan Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan beberapa materi, melanjutkan materi rekan-rekan saya yang sebelumnya dari kelompok kami, yaitu hubungan internasional dalam Perang Dunia. Ada Perang Dunia Pertama, Kedua, dan Perang Dingin. Kali ini saya akan menjelaskan pertama pada hubungan internasional Perang Dunia Pertama, di mana hubungan internasional yang dijalin yaitu hubungan internasional yang masih bersifat lokal. Hal ini karena hubungan internasional tersebut masih dilakukan terhadap sekutu dalam peperangan, dan ada beberapa bidang mulai meliputi bidang ekonomi, politik, maupun bidang sosial. Yang kedua, ketika pada hubungan internasional Perang Dunia yang kedua, hubungan internasionalnya mulai berkembang, di mana tidak lokal lagi, ya, dan tidak lagi yang namanya blok barat maupun blok timur, melainkan ada utara dan selatan. Dan mulailah terbentuknya kerjasama antara utara dan selatan maupun selatan dengan selatan. Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu berupa kerjasama dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dan bidang politik. Beberapa kita definisikan lagi dari kelompok yang utara. Ada beberapa negara tersebut yaitu Kanada, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Italia, dan Jepang. Sedangkan untuk kelompok selatan, negara yang sedang berkembang ataupun negara yang bisa dibilang dikategorikan negara miskin, meliputi negara yang terletak di belahan bumi bagian selatan seperti kawasan Asia, Afrika, dan kawasan-kawasan negara yang masih berkembang lainnya. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan, semoga rekan-rekan dapat memahami dan bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat dalam kondisi seperti ini, dan ingat hashtag kita di rumah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Muhammad Sairi selaku dosen pengampu teori ilmu hubungan internasional, dan juga selamat malam kepada teman-teman sekalian. Pada malam ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan internasional di masa Perang Dingin. Di masa Perang Dingin ini tersebar dua ideologi dan juga dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan anggotanya Prancis, Luksemburg, Belanda, Inggris, dan lain-lain, dan menganut paham liberalis. Dan blok barat ini membuat aliansi yaitu NATO, dan juga blok timur dipimpin oleh Uni Soviet dan anggota-anggotanya yaitu Polandia, Rumania, Hungaria, Bulgaria, Albania, dan Jerman Timur. Dan blok timur ini menganut paham komunisme, dan mereka membentuk aliansi yaitu Pakta Warsawa. Jadi kesimpulannya adalah hubungan internasional adalah sebuah studi mengenai interaksi yang terjadi antara negara-negara yang termasuk di dalamnya hubungan pemerintah dengan pemerintah negara lain, organisasi non-pemerintah, organisasi internasional. Hubungan internasional bisa menyebabkan beberapa kemungkinan hal positif dan negatif. Positifnya yaitu hubungan internasional melakukan kerjasama ekonomi, bisnis, militer, dan sebagainya. Sedangkan hal negatifnya yaitu dapat menimbulkan konflik sehingga terjadi peperangan. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai hubungan internasional di masa Perang Dunia. Jika ada salah, saya minta maaf, dan sekian, terima kasih.